Baik, saya di sini dengan Firda Auliasani, dengan NIM P17325123121 dari Prodi D4 Terapi Gigi tingkat 3 semester 5 akan memenuhi tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah biostatistika dengan berikut adalah instruksi pengisian dari tugas tersebut yaitu menginput data. Nah, yang pertama kita akan menginput data terlebih dahulu. Datanya berikut ada jenis kelamin, umur, OHIS, dan pengetahuan. Kita akan menginputnya di variabel view. Di sini ada jenis kelamin, kelamin, lalu ada umur, OHIS, maaf, ini umur, ini OHIS, lalu pengetahuan. Nah, sudah di sini desimalnya bisa kita nolkan saja ya. Nol, 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 nol. Kita ke data view untuk menginput dari data-data yang ada di data Excel berikut. Data sampel Excel berikut. Untuk jenis kelamin, kita akan menggunakan kriteria kategori jenis kelamin ini. Kriteria satu yaitu untuk laki-laki, kategori laki-laki, sin satu, lalu dua untuk perempuan. Berikut adalah data yang sudah diinput. Selanjutnya kita bisa mengganti value-nya jenis kelamin. Dari tadi satu itu untuk laki-laki, lalu dua untuk perempuan. Nah, bisa dilihat di data view berubah laki-laki menjadi satu menjadi laki-laki dan dua menjadi perempuan. Selanjutnya kita bisa merubah umur, OHIS, dan pengetahuan dengan merecord into different. Yang umur terubah namanya menjadi kriteria umur, kriteria umur, change, di old and new value, range. Dari umur 20 sampai 40, kita value-kan menjadi satu. Lalu 41 sampai 65, kita value-kan menjadi dua. Continue. Oke. Oke, ini yang barunya ya. Kolom yang barunya untuk kriteria umur. Kriteria umur ini kita bisa ubah menjadi 0 desimalnya. Lalu value-nya kita ubah seperti tadi. Kriteria umur untuk yang satu itu tadi dewasa. Lalu dua ini untuk lansia. Oke, kita bisa lihat di sini ada ya kriteria umurnya dewasa lansia. Nah, kita ubah lagi yang OHIS. Nah, ditransform. Bisa kita kembalikan. OHIS. Kriteria OHIS. Kriteria OHIS. Nah, untuk OHIS sendiri itu, ini bisa di-remove dulu. Dari kategori 0 sampai, maaf, 0 sampai 1,2. Itu kita kategorikan sebagai 3. Lalu 1,3 sampai 3,0 kita bisa kategorikan sebagai 2. Lalu 3,0 sampai 6. Maaf, 3,0 sampai 6 kita kategorikan sebagai 1. Kita ubah lagi di sini. Oke, tunggu prosesnya. Nah, ini ya, kita tidak perlu mengganti desimalnya jadi 0. Kita ganti saja value-nya menjadi tadi untuk yang satu itu, yang 3 itu baik, merupakan kriteria baik. Lalu 2 itu untuk sedang, 3 ke 1 itu untuk yang buruk. Kita coba lihat dulu apakah berubah. Nah, ya ini ya, baik, sedang, sedang, buruk, sedang, baik. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita transform yang terakhir yaitu pengetahuan. Dikembalikan pengetahuan. Kriteria pengetahuan. Kriteria pengetahuan. Kita ubah.
Pengetahuan itu kriterianya dari nilai 1 sampai 6 kita beri, oh ini dihapus dulu, maaf, maaf, kita hapus dulu ya. Ini 1 sampai 6 itu kita kriteriakan sebagai satu, lalu 7 sampai 14 berarti 2, eh, 15 sampai 20 itu 3 seperti ini. Lalu oke, tunggu prosesnya. Baik, ini hasilnya, ini kita jadikan 0 saja. Lalu untuk value-nya, 1 itu untuk kriteria nilai kurang baik. Lalu yang 2 ini untuk kriteria baik. Dan 3 ini untuk kriteria sangat baik. Sangat baik. Nah, ini sudah ya, sudah diubah semuanya. Kita lihat di data view-nya. Seperti ini jadinya. Ada kriterianya. Dan untuk datanya tidak hilang. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis seperti di instruksi selanjutnya, yaitu menganalisis univariat, numerik, dan kategori. Menggunakan analyze, kita ke deskriptif, references, kita coba analisis dari umur, his, dan pengetahuan. Ya, kita cari median, modal, summary-nya, lalu standar deviation-nya, minimal, minimum, rata-rata, lalu charge-nya, kita pilih yang bar saja, frequencies. Kita coba, oke, kita tunggu prosesnya. Nah, berikut adalah, ini ada statistiknya, ini ada frekuensinya. Kita akan gunakan, salah, maaf. Gunakan statistik ini, kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini ya guys. Ini tadi aku sudah mencoba memasukkan, caranya sama, hasilnya pun sama. Seperti ini. Nah, hasilnya sama ya guys dengan yang atas. Seperti itu. Nah, kita bisa lanjut. Nah, ini ya. Caranya yaitu tabel 1 kita labeli sebagai tabel 1.1 tabel sampel berdasarkan umur. Lalu kita membuat tabel berdasarkan umurnya, yaitu minimumnya. Di sini ada 23. Kita warnain. Kita warnai. Sebentar. Kita bisa warnain. Ini sebagai warna pink. Nah, ini minimumnya, lalu ini maksimumnya untuk berdasarkan umur. Ganti. Nah, ini berdasarkan umur, lalu di sini ada standar deviation-nya. Tinggal dikelompokkan satu-satu, satu persatu. Nah, ini, lalu ini ada mean-nya yang kita cari. Ini ya, ini untuk umur, lalu selanjutnya di sini ada keterangannya, yaitu tabel menunjukkan bahwa nilai rata-rata umur pada sampel sebesar 43 tahun. Ya, ini adalah rata-ratanya. Dengan umur minimal 23 tahun, ini minimumnya. Lalu dengan maksimal 65 tahun untuk maksimal umurnya. Dengan standar deviation-nya yaitu 12,369. Ini. Nah, selanjutnya dilakukan hal yang sama dengan yang OHIS, yaitu dibuat dilabeli tabel 1.2, tabel sampel berdasarkan OHIS. Nah, di sini ditunjukkan di tabelnya bahwa OHIS itu minimumnya ada di angka 1. Kita bisa warnai lagi. Minimumnya di angka 1 yang lebih gelap. Nah, maksimalnya ada di angka 6. Lalu mediannya ada di 3,2. Dan ini standar deviation-nya ada di 1,584. Ini ya. Nah, ini keterangannya. Tabel ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata OHIS pada sampel ini sebesar 3. Dari 3,02 di dibulatkan menjadi 3 dengan minimalnya yaitu 1, yaitu maksimalnya 6, dan standar deviation-nya 1,584. Dilakukan hal yang sama dengan berdasarkan pengetahuan. Ini nilai maksimalnya ada 19, di angka 19. Nah, di minimumnya ada di angka 2. Lalu ini standar deviation-nya ada di angka 4,156. Dan mean-nya ada di angka 9,42.
bisa kita warnain nih saja. Nah, ini untuk keterangannya. Tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata pengetahuan pada sampel ini sebesar 9. 9 ini didapat dari 9,42 dibulatkan menjadi 9 dengan minimal 2, maksimal 19, standar deviation 4,156. Selanjutnya kita akan menguji normalitas dari data berikut. Caranya yaitu analyze di deskriptif statistik, lalu kita coba di ini terlebih dahulu. Kita menghitung dari kriteria OHIS-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. OHIS. Nah, ini kita pastikan tidak mencentang apapun. Nah, untuk charge-nya kita memakai pi, pakai persentase. Seperti ini ya. Oke, kita tunggu untuk hasilnya. Nah, ini ada kriteria OHIS-nya. Kita bisa memakai data ini, statistik ini. Lalu ini ada persentase yang tadi kita minta dengan buruk, sedang, dan baik. Kita bisa masukkan terlebih dahulu ke sini, melanjutkan uji kita. Nah, ini dia. Kita akan melakukan hal yang sama dengan yang ini, yaitu membuat tabel kedua. Tabel 2.1. Tabel sampel sampel berdasarkan berdasarkan kriteria OHIS. Kita buat lagi tabelnya di sini. Sebanyak 3 tabel saja, 3 kolom saja maksudnya. Ya, 3 kolom saja dengan 1, 2, 3 baris. 4, sepertinya 4 baris ya. 3 ke atas, 4 ke bawah. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengisi jumlah atau total. Jumlah. Jumlah. Lalu di sini ada persentase. Di sini kita isi dengan buruk, sedang, dan baik. Kita tinggal memasukkan data-data yang sudah ada di sini ya. Jumlahnya yaitu berdasarkan tabel frekuensi ini. Dengan buruknya ada 15, sedangnya ada 28, dan baiknya ada 7. Persentasenya yang ini dengan buruk sebanyak 30%, dengan sedangnya 65%, dan baiknya sebanyak 14%. Kita buat keterangannya juga, yaitu tabel ini menunjukkan bahwa sampel berdasarkan kriteria buruk buruk berjumlah 15 dengan persentase 30%. 30%. Sedang berjumlah 28 sampel dengan persentase 56%. Lalu baik berjumlah 7 dengan persentase 14%. Begini ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa menghitung jumlah normalitasnya. Nah, selanjutnya untuk memasuki penghitungan uji normalitas, kita ke deskriptif statistik, lalu pilih yang explore, masukkan yang OHIS dan pengetahuan, lalu kita ke plots, formality plots with test, continue, kita coba cek-cek yang lain, baik, sudah, lalu kita, oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini yang explore, ada case processing summary, deskriptifnya, dan ini yang tes normality-nya. Nah, ini hasil dari tes normality-nya, kita akan gunakan. Kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, ini dia ya hasil dari uji normalitasnya. Kita uh, masukkan data yang kita ketahui dari hasil yang telah kita masukkan datanya. Kita buat. Di sini diketahui bahwa uh, jumlah datanya yaitu ada 50 sampel. Lalu hasil dari uji normalitas itu eh, P lebih dari 50. Kita akan menggunakan Sapiro Wheel. Sapiro Wheel untuk
dikatakan ini bukan 50, 0,05 ini dikatakan normal, data normal. Nah, selanjutnya kita memasukkan data hasil data yang sudah kita cari tahu. Nah, di sini OHIS-nya yaitu 0. Sini 0. Gunakan Shapiro Wilk lebih mudah sepertinya. Nah, untuk OHIS-nya itu hasilnya 0, ya, titik di awal ini menunjukkan ada 0 di sebelumnya, 0, 0, 0. Selanjutnya ada pengetahuannya, yaitu 0,160. Nah, kita bisa menganalisis bahwa di sini 0, OHIS sebanyak 0,000 tidak termasuk dari lebih dari 0,05 atau bisa dikatakan ini tidak normal. Sedangkan pengetahuan ini kita mendapat hasilnya 0,160 lebih dari 0,05 yang menjadi syarat. Berarti ini termasuk data normal. Nah, kesimpulannya yaitu eh, yang kita data yang kita statistikan ini yaitu tidak normal dan kita termasuk data non parametrik gitu. Selanjutnya ini kita akan menjelaskan bagaimana sih dari awal sampai akhir hasil yang telah kita peroleh. Nah, dari awal statistik yang kita peroleh dari perhitungan eh, berikut dari perhitungan frekuensi statistik yaitu terdapat kita mencari mean kan. Kita mendapatkan meannya, mediannya, mode, standard deviation, lalu rata-rata, range-nya, minimum dan maksimum dan totalnya. Nah, kita kelompokkan sampel ini dilabelkan menjadi tabel titik satu titik satu, maaf. Tabel 1.1 yaitu tabel sampel berdasarkan umur dengan mendapatkan ini minimum umurnya ada di angka 23 tahun. Lalu maksimum umurnya ada di angka 65 tahun dan meannya ada di angka 43,02. Lalu standar deviation-nya ada di angka 12,369 dengan keterangan tabel menunjukkan bahwa nilai rata-rata umur pada sampel sebesar 43 yaitu meannya 43,02 dibulatkan menjadi 43 tahun dengan umur minimalnya yaitu 23 tahun, maksimalnya 65 tahun dan standar deviation-nya ada di 12,369 gitu. Lalu lanjut ada di tabel 2 yaitu label untuk tabel sampel berdasarkan OHIS. Nah, di sini sudah diwarnai ya tadi OHIS untuk minimumnya ada di 1, lalu maksimumnya ada di 0, lalu standar deviation-nya ada di 1,584 dan meannya ada di 3,0. Dengan keterangan, tabel ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata OHIS pada sampel ini sebesar 3. Nah, ini meannya dibulatkan dari 3,02 menjadi 3 dengan sampel OHIS minimalnya 1, lalu maksimumnya 6, dan standar deviation-nya 1,584. Lalu tabel 1.3 untuk melabeli tabel sampel berdasarkan pengetahuan dengan nilai minimumnya 2, yang ini, lalu maksimumnya 19, lalu meannya 9,42, dan standar deviation-nya 4,156. Dengan keterangan, tabel ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pengetahuan pada sampel ini berdasarkan pengetahuan sebesar 9. Nah, ini 9 dari data 9,42 dibulatkan menjadi 9 dengan minimal datanya yaitu minimal sampelnya adalah 2 dan maksimalnya adalah 19 dan standar deviation-nya 4,156. Lalu ada standar kriteria, maaf maksudnya statistik kriteria OHIS yang tadi kita sudah hitung ada di sini. Ya ini. Lalu ada juga dari pie chart-nya tadi buruk, sedang, dan baiknya ada di sini. Yaitu dengan hasilnya yaitu tabel 2.1 untuk label tabel sampel berdasarkan kriteria OHIS. Ada di jumlah dan persentase, buruknya ada 15, berjumlah 15 dengan persentase 30%, sedangnya ada 28 di persentase 56%, baiknya ada 7 dengan
dengan persentase 14%. Lalu keterangannya, tabel ini menunjukkan bahwa sampel berdasarkan kriteria buruk berjumlah 15 dengan persentase 30%, untuk sedang berjumlah 28 dengan persentase 56%, lalu baik berjumlah 7 dengan persentase 14%. Selanjutnya kita memasuki ke uji normalitas yang udah yang sudah tadi kita uji. Ada di sini. Yang ini. Berikut ini ada dari explore, ada case processing summary, ada deskriptifnya, lalu ada di test of normality yang kita pakai. Nah, di sini dipindahkan ke sini, lalu ini ada hasilnya dari bisa memakai Kolmorogov syndrome atau Sapir-Whorf. Nah, kita simpulkan menjadi seperti ini, diketahui datanya ada 50 sampel, lalu uji normalitasnya kita memakai Sapir-Whorf, lalu untuk syarat Sapir-Whorf ini P lebih dari 0,05 dikatakan normal. Nah, di sini OHIS-nya kita dapat 0,000. Nah, ini lalu pengetahuannya kita dapat di 0,160. Nah, eh, lalu kita menganalisis dari data tersebut bahwa 0,000 ini kurang dari 0,05 atau tidak memenuhi syarat berikut. Berarti masuk yang tidak normal. Lalu untuk pengetahuan ini kita mendapat 0,160, eh, yaitu lebih dari 0,05. Jadi kita kategorikan ini normal, bisa termasuk normal. Lalu kesimpulannya adalah uji ini tidak normal dan kita bisa memakai non parametrik.